Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk insert data alamat ke dalam database SQLite kita. Jadi di sini kita juga bisa, kemarin terakhir itu kita insert misal di sini nama penerimanya Tisto W, terus nomor telepon 08 bla 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 bla, alamatnya itu jalan apa kayak kosan, terus provinsi misal di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Terus nanti kita bisa milih kota juga, pilih kota di Jakarta Utara, kecamatannya misal Pademangan. Oke, terus kode posnya 9000 gitu aja. Oke, next kita simpan. Kalau kita simpan, nanti datanya akan masuk ke dalam, nah ini kan ke dalam SQLite-nya. Terus ini kemarin aku coba tampilin datanya tapi dalam bentuk log. Tadi Tistowe, nama jalannya jalan apa, apartemen kayak kota Jakarta Utara kayak gitu. Terus di video kali ini kita akan coba menampilkan, mana tadi ini aku tutup, kita akan coba menampilkan daftar alamat kita di dalam sini, alamat pengiriman sini. Oke, caranya bagaimana? Pertama, teman-teman buka pada bagian list alamat. Di list alamat ini kalau kita lihat layoutnya kan di sini udah ada recycle view-nya. Terus kita akan detect, misal di sini kan dia kosong, nggak ada alamatnya. Kita akan coba tampilkan div kosong ini. Saya kemarin perbaiki sedikit untuk tampilan. Jika belum ada alamatnya, saya buat seperti ini. Jadi di sini saya bold, terus yang di bawahnya cuma teks biasa kayak gitu. Tapi saya bungkus di dalam linear layout nanti, jadi kita bisa visible atau kita gone. Jadi satu layoutnya, satu grup layout. Oke, caranya untuk supaya kita tahu bahwa layoutnya itu kosong, bukan layoutnya tapi alamatnya kosong atau tidak. Jadi pertama kita coba membuat function private fun display alamat. Oke, di display alamat ini kita buat variabel untuk menangkap array listnya sama dengan kita panggil my database seperti biasanya. Ini aku kasih value dulu sembarang, kita file my db sama dengan my database .get instance this. Oke, terus kita panggil di sini mydb.dao alamat.getAll. Oke, ini kita kasih tanda seru di belakang supaya nanti enggak error. Terus kita cek if jika array list is empty, maka kita tampilkan gini aja biar enak lihatnya. Div apa tadi ya, div alamat kalau nggak salah, atau div kosong. Div kosong jika arraynya empty, div kosong dot visibility sama dengan visible view dot visible kalau datanya kosong. Ini kita copy, bukan datanya kosong, tapi jika else, jika ada datanya maka div kosong kita gone. Oke, kayak gitu. Terus di sini kita ambil aja, kemarin kita kan udah punya di mana ya, yang ada itu berarti di fragment home. Di fragment home sini kita kan, nah ini display produk. Di display produk kita ambil apanya ya, kita ambil di sini layout manajernya. Kita ambil ini layout manajernya, kita taruh di bawahnya. Harusnya ini vertikal bukan horizontal. Terus di dalam linear layout manajernya ini this activity. Terus kita copy juga dari sini, RV produknya ini kita ambil juga. Nanti pasti ada error. Terus di required activity ini kita ganti this juga.
list produk di sini adalah list array-nya. Terus RV produk kita ganti dengan, kalau di sini saya kasih nama RV alamat. Kita ganti, tinggal copy aja. Oke, udah. Dia nanti pasti ada error karena di sini kan harusnya dia mintanya itu, kalau kita lihat errornya bahwa dia minta array list produk, tapi yang ketemu adalah list alamat. Jadi adapter produk ini kita copy aja, kita buat adapter baru, adapter copy di sini. Kita ganti adapter alamat. Di dalam adapter alamat ini kita edit pada bagian array list-nya di sini kita ganti alamat. Nanti di sini pasti ada beberapa error. Ini kita untuk error-errornya kita komen aja dulu, kita komen. Nanti kita perbaiki di belakang. Terus untuk adapter produk ini kita ganti adapter alamat. Oke, nanti dia tidak error, masih error. Ini kita kasih as array list. Nah, nanti dia tidak error. Karena kan yang kita dapatkan di get all ini adalah list doang, sedangkan di sini yang dia minta, kalau kita lihat di sini untuk parameternya dia minta array list. Jadi di sini kita cast dia atau kita paksa dia menjadi array list. Oke, itu dulu. Terus ini display alamatnya kita taruh di dalam on resum. Kenapa ditaruh di dalam on resum? Karena display, sebentar, ini saya jelaskan. Karena ketika kita pertama kali buka tambah alamat ini, nanti kan dia akan buka alamatnya kan, terus kita tambah. Setelah kita tambah, kita pasti kembali ke sini lagi. Nah, supaya biar nanti auto nge-refresh, makanya display alamat ini kita taruh di dalam on resum. Jadi ketika activity-nya kembali dijalankan, nanti dia akan nge-get alamatnya terus ditampilkan ulang kayak gitu. Oke, next. Terus apa lagi ya? Mungkin kita buat layoutnya. Layout ini kan masih item produk, kita ganti, kita buat item untuk alamatnya. Kalau kita contoh dari aplikasi sebelah, bayar, terus pilih metode pembayaran, metode pengiriman pribadi, bayar. Terus di sini alamatnya itu kayak gini doang. Coba kita tambahkan satu lagi ya. Kita tambahkan satu lagi. Misal UD, nomor telepon bla 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 bla, salah, 08089. Nah, alamat Jalan Kenangan, Desa Seberang. Alamat tambahan enggak ada. Provinsi Jakarta. Kabupatennya kita pilih misal Gambir. Terus kode pos Gambir itu apa ya? Sebentar. Kode pos Gambir itu 10110. Harusnya benar. Oke, benar. Oh, di sini kita bisa milih mana yang akan digunakan atau mana yang enggak digunakan. Oh gitu, bisa. Jadi nanti dia ada apa ini namanya, radio button, terus di sini ada nama penerima, nomor telepon, alamat. Oke, paham. Oke, pertama kita buat dulu layoutnya. Layout kita copy dari item produk, kita copy aja dari sini, kita ganti menjadi item alamat. Ini kayaknya aku percepat ya, kayak nggak perlu saya jelaskan satu-satu biar cepat videonya, nggak terlalu lama.
Oke, udah kayaknya kayak gini aja. Kalau kita lihat di sini tuh kan dia ada nama, terus nomor telepon. Kayaknya ini terlalu gede deh. Nomor telepon, terus ini ada jalan dan lain-lain, itu nanti cukup di dalam satu alamat aja, jadi nggak perlu satu alamat aja. Nanti kita kasih enter atau eh, new line kayak gitu. Ini aku kecilin aja deh. Aku buat 14. Ini juga 14. Ini bukan nama produk tapi nama gitu aja. Oke, udah. Terus adapter alamat kita ganti item alamat. Nanti di sini pasti ada error. Harusnya kalau kita lihat ini bukan TV harga tapi TV apa tadi, phone. Terus ini hapus, credit cardnya biarin card view, bukan credit card. Ini harusnya bukan TV harga tapi TV phone. Terus di bawahnya alamat. Ini TV alamat. Bener nggak sih? Udah aku kasih nama ya? Oke, udah benar, TV alamat. Udah semua. Baru di sini kita uncomment. Ini tekniknya sama kayak yang sebelumnya. Kita buat variabel untuk mendapatkan satu alamatnya by index positionnya. Jadi kita anggap saja A gitu aja, alamat, terus data.position, data, terus buka kurung awal position. Di sini nanti tinggal kita kasih A gitu aja, a.name, nanti kita bisa mendapatkan namanya. Terus untuk harga kita ganti TV phone, kita ganti menjadi a.phone. Terus ada alamat, ini kita hapus semua karena nggak perlu kayaknya. On click listenernya kita biarin dulu. Ini kita hapus dulu. Terus alamatnya itu kayak gini. Kita di sini kan ada apa aja. Kemarin kita simpennya itu, sebentar saya lihat di tambah alamat. Di sini yang kita simpen ada sebentar, mana ya. Oke, di sini ada alamat, kita langsung get alamatnya sama kode pos, provinsi, kota, kecamatan. Berarti kayak gini aja ya, biar enak ngelihatnya. Alamat, kalau di Tokopedia itu mana tadi? Adapter alamat. Kita alamat, terus plus koma sama koma, terus spasi, kita plus lagi. Plusnya itu kayak apa ya? Provinsi dulu. Provinsi nggak usah deh, kota, langsung kota aja. Kota, terus plus koma plus a dot kecamatan plus koma, nggak perlu koma tapi apa ya, koma nggak sih itu, koma plus a dot kode pos. Terus yang di paling belakang kita kasih tipenya apa, kita kasih buka kurung tutup kurung plus a dot tipe plus buka kurung tutup kurung. Ini kita tutup kurungnya kayak gini. Oke, kalau bingung nggak sih, ini kan kita tampilkan alamatnya, terus kita tambahkan koma, terus kita tambahkan koma, kita tampilkan kecamatan, kita tambahkan koma, kita tampilkan kode posnya, koma, terus kan kadang buka kurung tutup kurung tipenya kayak gitu. Oke, coba kalau kita lihat di sini tambah alamat, bukan tambah alamat tapi list alamat, kayak gini doang deh kayaknya. Oke, coba kita tutup semua terus kita run, gimana hasilnya? Harusnya nggak ada masalah sih. Oke, coba kita run aja, kita lihat hasilnya. Oke, ini udah keinstall. Coba kita lihat di keranjang, terus bayar, setelah itu ditambah alamat. Nah, di sini kan kita ada nih, tapi kita belum ada yang dicentang di sini. Kalau kita centang masih bisa dicentang semua. Oke, di sini dia muncul semua kan.
dia muncul semua, tapi harusnya ada jarak sedikit di sampingnya. Kita benerin itu di adapter alamat, item layoutnya di sini. Margin horizontal kita buat berapa ya, 10 atau 15 ya, 15. Terus apalagi yang belum, udah oke semua sih, cuma ini nanti ketika kita klik baru dia muncul di sini kalau kita klik. Jadi caranya pertama di sini itu kita buat on click listener apa enggak ya? Bentar, perlu nggak this dot on back preset on back? Oh nggak bisa, berarti kita harus membuat listener kayak yang di keranjang ini, bukan ya, seperti yang di keranjang ini. Kita membuat listener supaya ketika kita klik dia bisa manggil action di dalam list ini. Jadi caranya seperti sebelumnya, interface misalnya listeners. Oh nggak pakai buka kurung tutup kurung, kita langsung fun di sini on clicked, klik click on clicked. Oke, udah kayak gini aja. Terus kita taruh di dalam sini. Sebentar, ini kita nggak perlu deh, nggak perlu activity ini, kita nggak perlu, kita hapus saja biar nggak terlalu banyak parameter yang nggak dibutuhin. Terus di sini kita panggil listener tadi, var listener, bukan event listener tapi listeners, ini yang adapter alamat. Oke, udah. Terus kita panggil aja di sini listener dot on clicked. Harusnya kita juga, sebentar, nanti kita simpannya di dalam sini aja deh. Oke, udah. Berarti di sini this-nya kita hapus karena parameternya kan yang kita masukkan adalah array sama objek titik 2, kita panggil adapter alamat dot listener, filenya gede, listener, buka kurung tutup kurung kurawal, objeknya kita alt enter, member implement member, terus kita implement. Udah kayak gini. Terus ketika dia kita klik maka kita panggil on back preset. Di on back preset ini harusnya di dalam alamatnya itu ketika kita klik, oh berarti di model alamatnya ini kita harus tambahkan satu lagi, is selected atau apa ya enaknya, is aktif atau yaudah is selected aja deh, is selected, value nya dia false, boolean, dia kita boolean, statusnya itu dia selalu false. Ketika kita klik baru nanti kita update datanya dia menjadi true kayak gitu. Jadi kita buat function fun apa ya, update. Di dalamnya kita seperti sebelumnya, yang sebelumnya untuk update kita di adapter keranjang kayaknya ada. Oke, ini update, kita copy aja semuanya, kita taruh di dalam sini seperti ini. Berarti kita juga butuh activity. Nggak usah deh, kayaknya lebih baik biar nggak terlalu di dalam sini. Sebentar, aku mikir dulu enaknya bagaimana. Ketika kita klik kita taruh di dalam atau di luar ya. Kita taruh di luar aja, kita taruh di luar. Basicnya itu sama sebenarnya, cuma ketika kita back kita harus ngirim sesuatu. Jadi di sini kita taruh di list alamatnya untuk fungsi update-nya. Di sini kita ganti this, terus listener update-nya ini kita hapus. Oke, jadi kan kita klik di sini ya, kita klik di sini. Nanti ketika layoutnya kita klik dia akan memanggil function ini. Ketika kita panggil kita bisa menaruh sesuatu di sini kan, call this atau implement something. Nah, untuk implement something di sini. Nah, kita kan butuh data apa namanya?
data alamatnya. Alamat apa sih yang kita kirim? Berarti di sini sebelumnya udah ada nggak sih di sini? Nah, kayak ini kita mengirim position on delete-nya di posisi yang mana. Tapi yang kita kirim di sini adalah eh, data berupa alamat kayak gitu. Jadi di sini kita kirim aja. Ini kan kita udah punya data alamat ini. Ini mewakili satu alamat di posisi tersebut atau di indeks tersebut. Jadi kita kirimnya itu kita A di sini. A, tapi sebelumnya A-nya untuk is selected-nya kita kasih true. Kayak gitu. Jadi di sini kita implement member ulang. Yang ada data alamatnya, yang enggak ada data alamatnya ini yang merah di sini tuh kita hapus. Terus kita ganti ditaruh sini on back presetnya. Terus untuk update-nya, update kita ganti kita panggil update di dalam on click cut, terus kita kirim data alamatnya di dalam update sini. Tapi nanti di sini error karena parameter yang diminta adalah alamat, tapi di situ masih produk. Terus di sini nanti juga pasti error karena DAO-nya masih keranjang, kita ganti DAO alamat. Nah, seperti ini nanti udah enggak error. Oke, next. Tapi di sini pasti ada masalah lagi nanti, tapi aku tunjukin aja. Ini pasti nanti ada masalah ketika kita milih dua alamat sekaligus atau milih dua alamat. Ya kayak gitulah. Coba ini kita run aja, nanti saya tunjukin errornya di mana. Oke, dan di sini error karena aku lupa di sini kita belum, kan kita habis menambahkan satu parameter atau satu variabel, satu field di sini, tapi kita belum update di roomnya di my database. Ini harusnya kita update nama databasenya supaya nggak error. Kasih aja angka 1 atau berapa, bebas. Tapi sebelum itu kita langsung aja sekalian. Jadi ketika kita on back preset di sini, dia kan berarti baliknya ke pengiriman. Nah, di pengiriman ini kita tangkap jika kita tangkap di sini jika ada data alamat yang tidak kosong, maksudnya ketika ada data alamat yang selected, maka kita tampilkan data alamat tadi apa yang ditampilkan di sini. Kita tangkap di on resum-nya. On resum, ketika activity-nya kembali jalan, kita di sini harusnya kita tampilkan, kita harus ada satu ini aku tambahin, aku edit sedikit ya untuk bottomnya, layout margin bottom aku tambahin 10 dp supaya sedikit ada jarak. Kok nggak ngefek ya? Oke, harusnya ngefek, tapi di sini aku coba tambahin aja satu. Aku tambahin aku tambahin, kita copy aja dari item alamat ini. Di item alamat ini, atau ya kita copy aja dari item alamat ini, kita copy semua, kita taruh di activity pengiriman, kita taruh di bawahnya sini seperti ini. Tapi kita hilangkan untuk yang image view-nya, kita hilangkan. Terus yang radio button-nya juga kita hilangkan. Oke, kayak gitu. Ini kita keluarkan linear layout-nya dari relative layout. Seperti ini, tapi jaraknya agak berjauhan karena di sini aku tambahkan layout margin horizontalnya ini 15, aku kasih 2 aja, 2 dp. Kayak gini. Kalau kita lihat di contohnya kan, nah seperti ini kan, sama. Oke, tinggal pilih alamatnya, ini kita biarkan aja. Ini coba kita hapus, bukan kita hapus tapi visibility-nya kita gone dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Tampilannya udah seperti ini. Sebentar, ini agak berjauhan, jadi di bawahnya aku tambahin aja 15. Nah seperti ini. Oke, jadi untuk yang card view layout ini kita ganti div alamat,
Terus untuk yang pilih alamat ini ID div div kosong, oke. Pertama harusnya ini yang visible, terus yang cut view ini yang gone, visibility gone. Kita cek di pengiriman ini, kita tutup aja dulu semuanya. Di on resum kita membuat fungsi satu, fun cek alamat. Oke. Nah, untuk cek alamatnya kita akan coba berarti kita harus modifikasi di DAO alamat ini. Kita akan cari, ini kan di sini udah ada get product by ID. Kita bisa modifikasi di get product by ID ini, kita gunakan get product, bukan produk, harusnya ini kan get data deh, data by status, get by status gitu aja deh, by status. Terus ini kan alamat, kita ganti where nya itu, apa yang dicari adalah is selected. Terus di sini harusnya statusnya, harusnya itu di sini status bukan ID, status. Tipenya adalah boolean karena tadi kan boolean. Terus di sini statusnya untuk ID ini kita ganti is selected status. Kita ambil satu, berarti di sini kita cek if, sebelumnya kita panggil dulu database-nya, file mydb sama db sama dengan my database.get instance this. Oke, kita kasih tanda seru, kita get dulu mydb.dao alamat .get by statusnya adalah true. Kita cari data yang statusnya adalah true. Jika tidak sama dengan 0 atau datanya ada, maka di sini sebentar kita kasih tanda tanya di sini supaya enggak ada warningnya. Kita get statusnya, bukan get status, tapi kita get DAO alamat, kita cari alamat by status yang true. Karena di sini kan kita tadi di adapter alamat kita ubah yang true kan, jadi kita cari yang true, defaultnya adalah false. Kalau kita lihat di sini kan defaultnya adalah false, kita cari yang true. Yang true berarti di sini ketika ada data yang value-nya true, maka div alamat kita visibility-nya kita sama dengan view dot visible. Terus yang div kosongnya kita visibility-nya kita false, kita gone. Nah, kayak gini. Else, atau jika datanya jika tidak sama dengan 0 atau berarti kan ada datanya, maka div alamat kita view. Terus kalau datanya kosong, maka ini tinggal dibalik aja. Jika datanya kosong, maka visibility yang div kosong itu visible, tapi yang div alamat kita gone, kayak gini. Terus baru kita masukkan data alamatnya, kita buat variabel aja untuk menampung alamat misal sama dengan kita copy dari ini. Oke, ini kenapa nggak ditaruh di atas kayak gini? Nah, kayak gini, terus alamatnya ditaruh di sini. Ini nggak bisa, nanti pasti kalau nggak ada datanya dia akan error. Sepengetahuanku error sih, biasanya error, nanti null exceptionnya itu kepanggil. Jadi untuk amannya kita taruh aja di dalamnya kayak gini. Terus tinggal kita panggil tv nama dot text sama dengan alamat dot nama. Terus sebenarnya ini kita bisa kayak gini nih, kita tinggal copy aja dari adapter alamatnya kayak gini. Terus ini holdernya kita hapus, tv phone. Terus di sini
TV alamat. Kayaknya di sini salah ini. Ini bukan TV phone tapi TV alamat. Oke, udah. Terus A-nya ini kita ganti A aja. A kayak gini. Terus kita udah biarin kayak gini aja nggak apa-apa. Alt enter. Ini kita tinggal ganti yang TV nama terus ini A dot nama. Oke. Kita cek alamatnya itu kita taruh di on resum. Cek alamat. Oke, nanti akan coba divalidasi ketika ada data alamat yang true, maka dia akan ditampilkan di sini. Kalau tidak ada datanya, maka dia nggak ada datanya. Oke, coba kita run gimana hasilnya. Oke, di sini udah selesai ke run. Coba kita di keranjang. Keranjangnya masih 0. Ini coba kita tambahkan lagi 1 di dalam keranjang biar kelihatan asli gitu. Kita bayar, terus kita tambah alamat. Ini kan dia 0 kan di sini. Nggak ada alamat yang dipilih, kita coba tambahkan. Nah di sini juga karena tadi datanya masih 0, maka belum ada alamat. Ketika nanti udah ada datanya, pasti nanti belum ada alamat ini akan hilang. Coba kita tambahkan 1 alamat. Misal alamatnya itu apa ya? Nama alamat Tisto, nomornya 081 bla bla bla, Jalan Kenangan, terus rumah kos. Pilih provinsi, kita pilih Jakarta, DKI Jakarta. Terus pilih kotanya Jakarta Pusat, kecamatannya Tanah Abang, kode pos 1000. Oke, kita simpan. Insert data sukses, cuma insert data sukses, berarti di sini masih ada kesalahan. Ketika kita tambah harusnya insert data sukses, bentar. Oh, di sini insert data sukses, harusnya kita langsung on back preset. Ketika datanya berhasil disimpan, dia akan back ke alamat, ke list alamat. Ini kita coba back manual aja. Kita back manual, maka di sini akan ada muncul apa ini namanya, alamat yang kita masukkan tadi. Coba kita tambahkan 1 lagi. Misal nama lengkap Yudi, nomor telepon 0834 dan seterusnya, jalanin aja, rumah, kantor, provinsi DKI Jakarta, pilih kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, kode pos, terus kita simpan. Kita back manual dulu. Nah dia kan nambah 1 lagi. Terus kalau kita coba klik salah satu, misal kita coba klik ini ya, kita klik, maka yang akan kita pilih adalah Jalan Kenangan. Nah harusnya di sini untuk tambah alamat ini kita juga hapus, bukan hapus tapi kita ganti kata-katanya, bukan tambah alamat tapi ubah alamat. Berarti dia ada di pengiriman. Di pengiriman ini kita ganti apa, btn tambah alamat dot text sama dengan ubah alamat. Terus kalau misal datanya kosong, baru kita ganti tambah alamat. Oke, kayak gitu. Terus nanti di sini akan muncul kasus jika kita misal ini kita ganti, terus kita pilih yang Yudi ini. Kita pilih yang Yudi. Di sini pasti tetap Tisto. Kenapa? Karena kita tidak matikan yang Tisto tadi. Jadi kan ini kita pertama yang kita pilih adalah Tisto. Berarti Tisto ini nilainya masih true. Terus kalau kita pilih yang Yudi, Tisto juga masih true. Makanya yang muncul meskipun kita klik yang Yudi ini, dia tetap Tisto. Jadi harusnya itu ketika kita pilih alamat di sini, alamat, ketika kita update
datanya itu data yang lainnya harusnya kita update dulu. Kita get semua datanya di sini. Ini mydb, berarti array list-nya ini sebentar. Oh ya, kita buat for dulu. For kita ganti semua data alamatnya itu menjadi false dulu. Jadi ketika nanti pun ada dua yang true, kita sapu bersih aja. Berarti anggap saja alamat in array list kita update semua. Yang data yang lama kita update menjadi data.isSelected. Nanti di sini dia ikut ke update, bukan data tapi alamat. Ini alamat sorry, yang alamat isSelected sama dengan false. Terus kita ganti yang data yang kita miliki, yang kita klik tadi menjadi true kayak gitu. Oke, nanti pasti akan berubah. Terus tadi ada error yang di adapter ditambah tadi juga kita udah perbaiki kan. Oke, kayaknya udah semua. Ini coba kita run ulang, kita lihat errornya apakah masih kayak gitu atau enggak. Harusnya enggak. Oke, ini udah ke install. Coba bayar. Di sini kita ubah alamatnya, kita ganti yang UD, klik. Oh, dia enggak ngerespon, jadi kita klik di luar. Oke, nah ya kok masih belum ya. Coba ubah, kita pilih yang disitu. Sebentar. Kenapa ya? Kayaknya aku ada yang salah. Coba di sini, apakah karena di sini tadi sebentar di list alamat, karena kita ubah semuanya menjadi false, berarti yang di sini itu coba kayak gini, data isSelected sama dengan true kayak gini. Kita taruh sebelum on back preset supaya nggak kedahuluan on back presetnya. Oke, kita coba sekalian ubah di adapter alamat. Kita cek siapa yang ke select, data mana yang ke select. Jadi di sini di item alamat, untuk radio buttonnya kita kasih ID rd alamat kayak gini. Terus kita inisialisasi di sini rd gitu aja. Ini radio button, R-nya gede, radio button rd alamat. Kita panggil holdernya holder.a rd sama dengan, bukan sama dengan tapi .isChecked sama dengan a.isSelected. Nanti kan isChecked-nya radio button kita akan mengikuti apakah dia keselect atau tidak kayak gitu. Ini coba kita run ulang ya, apakah masih error. Oke, ini udah ke install. Coba kita bayar, terus tambah alamat, kita select yang ini. Oh, berarti di sini kalau kita kliknya di sini tuh dia nggak bisa. Berarti kita tambahkan aja holder.rd.set on click listener. Kita perlakukan ini sama kayak ini. Nah, kayak gini. Ini untuk kita run nanti aja. Kita coba klik di sembarang tempat, kita klik. Dan kenapa nggak ke effect ya? Tapi di sini udah ke select sebenarnya. Coba ini aku select yang tisto, yang UD. Sebentar, kalau aku select ulang, gimana ya, kadang muncul kadang enggak.
Yudi, aku move yang Tisto lagi, coba aku klik yang Tisto, klik yang Yudi. Nah kadang muncul kadang enggak. Gimana ya, sebentar kayak ini tabrakan di sini. Di mana tadi? Di pengiriman, bukan di list alamat. Kayaknya ini tabrakan karena ini kan runningnya itu di main thread ya, bukan di main thread tapi di background. Jadi kadang tabrakan ini belum selesai tapi udah kita update yang ini kayak gitu. Caranya kayaknya itu by default pasti di awal itu untuk selectednya cuma satu, jadi kita nggak usah di loop, kita cari aja, kita buka di sini, kita cari data yang ada yang ke select, kita update menjadi false kayak gitu. Jadi gini, pertama kita cari ini kan alamat aktif, misal alamat aktif. Yang alamat aktif ini kita cek dulu deh, if alamat aktif tidak sama dengan 0, jadi ada alamat aktif, kita matikan dulu alamat aktif ini, kita taruh di dalam sini, kita update alamat aktifnya menjadi sebentar, ini kita cut dua-duanya, kita taruh di bawahnya alamat aktif. Jadi kita cari alamat aktifnya, ketika ada alamat aktif kita matikan alamat aktif ini, kita update value nya menjadi false, is selectednya, baru kita panggil yang data ini, data alamat ini yang kita select tadi, kita update is selectednya atau value nya menjadi true, terus yang for ini kita matikan. Semoga ini nanti udah nggak ada tabrakan untuk di backgroundnya. Kita coba run, karena kan sebenarnya yang aktif harusnya dari awal itu cuma ada satu yang aktif, jadi kita biarkan aja. Oke, ini udah terinstall kembali, coba kita bayar, terus kita ubah alamat, kita pilih yang Tisto dan masih Yudi. Aduh, ubah alamat, tapi di sini udah kepilih Tisto, Yudi, ubah yang Tisto, dan hilang datanya. Sebentar, gimana ya, kok bisa hilang-hilangan gitu? Di dalam pengiriman coba kayak gini, kita coba cara goblok ya. Cara gobloknya itu kita buat dua update. Berarti di sini kita untuk update ini, untuk pemanggilan database ini kita taruh aja di luar, kita taruh di luar sini. Bentar, kita taruh di luar, harusnya bukan, bisa nggak ya kayak gini? Kayaknya bakal error nggak ya kalau kayak gini? Harusnya cuma my database gini aja, kita let var. Oke, my database, bentar, buka, kita tambahkan 2 tanda seru, terus di sini update harusnya kita, sebentar aku remove dulu di sini. Update-nya itu ini update aktif, kita coba kasih nama update aktif. Terus ini update nonaktifkan, gimana ya? Yaudah bebas aja deh, kita copy, kita kasih yang update nonaktif kayak gini. Jadi yang kita panggil pertama DAO MyDB ini harusnya nggak perlu lagi ada di sini karena udah ada banyak, udah kita taruh di atas tadi. MyDB kita update dulu yang aktif kita rubah menjadi nonaktif, ini kita panggil aja ya yang update nonaktif, artinya kita nonaktifkan dulu yang aktif, baru ketika
sebentar, bakal ada masalah lagi nih nanti. Gimana kita ngirimnya? Data yang gini. Kita taruh aja di sini dulu. Data ini nanti bakal update aktifnya, update nonaktif. Ketika update nonaktif udah jalan, baru kita panggil update aktif. Data yang akan kita kirim adalah data ini, data aktif. Ini data aktif. Harusnya ini tuh cara nggak efektif banget cara kayak gini, tapi kita coba aja dulu. Data aktif, data nonaktif. Oke. Salah lagi yang aku kirim. Ini update aktif, kita masukkan dua data. Pertama data alamatnya, terus yang kedua data alamat ini. Ini yang akan kita aktifkan. Yang pertama data aktif. Gimana jelasinnya ya? Kita kirim data aktif, nanti kita nonaktifkan. Ini kan data aktif, parameter pertama data aktif kita nonaktifkan ini. Terus yang data sebelumnya, data nonaktif ini kita masukkan, kita update ke data nonaktif. Update di sini kita masukkan parameter data nonaktifnya di sini. Terus data bla 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 bla, isi selectednya kita taruh sini aja deh, unpack preset. Sorry, ini bener-bener bukan cara best practice, tapi kita coba aja karena tadi terjadi kayak crash gitu karena ini runningnya kan di background. Jadi pertama kita kan mencari data yang aktif, terus kita matikan, kita set selectednya kita false, kita update datanya. Ini data aktif di parameter pertama, kita update di sini, kita update. Setelah itu ketika update-nya udah selesai, yang nonaktif yang aktif tadi udah dinonaktifkan, kita baru panggil update nonaktif. Nah, kita ambil parameter yang kedua, ini kan data yang mau kita aktifkan kan, based on data ini. Parameter yang kedua baru kita update nonaktif, kita data selectednya kita true, kita aktifkan kayak gitu. Baru setelah datanya udah update, baru kita panggil on back preset. Jadi berurutan nanti biar nggak crash di backgroundnya. Coba kita run ya, kita run ulang gimana hasilnya. Semoga ini nggak ada error lagi. Oke, ini udah run, udah ke install. Coba diubah alamat, kita pilih yang Yudi. Nah, dia berubah. Coba kita ubah lagi, Tisto. Udah nggak ada masalah lagi, udah nggak crash di belakangnya, udah sesuai terus kan, udah nggak kayak tadi ada kadang ke select, kadang nggak. Oke, udah nggak ada masalah. Sip, bagus. Jadi kita udah punya data yang ke select yang mana, data alamat yang ke select kemana, yang mana, kayak gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Nanti di tutorial selanjutnya baru kita kirim data belanjaan kita kirim ke database, bukan database tapi kita kirim ke server bahwa kita transaksi menggunakan alamat ini, terus dengan segala macam data produk yang ada kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau di sesi ini agak bulat, agak membingungkan. Tapi semoga paham apa yang aku sampaikan. Kalaupun belum paham, coba bisa nanti kita diskusi, chat aja di kolom komentar, atau kalau saya lama balasnya bisa DM di Instagram. Dan nggak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, yang udah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.